Kita lanjutkan kuliah pemisahan setimbang terpacu 2. Kita sudah sampai video ke 5. Nah, kita akan mulai dengan aplikasi-aplikasi. Kita ambil contoh yang sederhana adalah pemisahan uap dari campuran gas. Ada dua cara yang sering dipakai. Yang pertama adalah dengan pendinginan dan pengembunan. Didinginkan lalu uapnya mengembun ya. Cara yang kedua adalah dengan absorpsi dan stripping. Kita bahas yang pertama dulu, yang dengan pendinginan. Dan pengembunan. Jadi misalnya ini udara plus uap A misalnya. Uap A bisa mengembun, udaranya praktis tidak mengembun. Ini dimasukkan dalam kondenser atau pendingin. Maka akan diperoleh apa sini? Udara yang berupa plus uap A ya. Dan sisanya, dan ada juga embunan A. Nah, ini kemudian ada pemisah. Pemisah fasa akan diperoleh ini adalah udara plus uap A masing sisa, dan di sini ada embunan A. Ini adalah praktis. Nah, bagaimana supaya A terambil sebanyak-banyaknya? Terpungut sebanyak-banyaknya. Jadi bisa dikatakan adalah maksimasi pengembunan. Kita cek dulu persamaan dasar
kesetimbangan fasa uap plus gas ini. Ini. Jadi sistem kesetimbangannya adalah yang cair ini, yang mengembun hanya A saja. Ini sedangkan di fase gasnya ini ada udara plus uap A. Nah, yang setimbang adalah A ini. A yang cair dan A uap. Udaranya tidak mengembun atau gas lainnya tidak mengembun. Nah, kesetimbangan fasa zat A. Jadi udaranya tidak ada kesetimbangan karena udaranya ada di gas terus. Yang setimbang adalah uap A dan cairan A. Ini adalah Fa di cairan liquid sama dengan Fa parsial di vapor. Ini adalah syarat setimbang, sudah kita review teorinya. Lalu Fa di liquid adalah sama dengan biasanya, kalau liquid biasanya pakai activity coefficient gamma A XA PA0. Nah, Fa di vapor adalah, ini pakai koefisien fugasitas si A, kemudian IA kali P total. Jadi PA0 adalah tekanan uap A, si A adalah koefisien fugasitas ini ya. Ini adalah aktivitas atau koefisien aktivitas A. Sekarang kita bisa melakukan penyederhanaan di sini. Apa ini yang kira-kira bisa kita lakukan? Nah, ini cairannya murni. Karena udara tidak mengembun. Apa akibatnya? Berarti XA-nya berapa? XA-nya adalah 1. Maksimal A di cairan adalah 1. Apalagi akibatnya? Kalau cairannya 1, XA sama dengan 1, air, artinya di fase cair itu hanya ada A. Jadi A itu murni di cairan. Berarti dia tidak bercampur dengan zat lain. Jadi keadaannya dia berada bersama-sama dengan molekul-molekul yang sama dengan dia, molekul sejenisnya. Berarti keadaannya ideal. Jadi XA sama dengan 1. Akibatnya apa? Koefisien aktivitas sama dengan 1 juga. Karena murni, dia tidak ada non-idealitasnya di cairan. Diperoleh PA0 sama dengan si A IA P. Ini si A adalah koefisien fugasitas A di uap, YA adalah fraksi mol A di uap, P adalah tekanan. PA0 adalah
tekanan uap murni A. Jadi kita peroleh apa? YA adalah sama dengan apa? PA0 per si A P. Dengan PA0 apa? Ini mengikuti persamaan Anto ini. Jadi adalah 10 pangkat atau ln ya, atau E pangkat ya. Eksponensial suatu konstanta alfa min konstanta lain per T ya. Di mana T adalah suhu mutlak. PA0 adalah sama dengan alfa. Nah, karena alfa dan B positif, berarti apa? Kalau T naik, PA0-nya apa? Eksponensial pangkat T-nya besar, ini dikurangi kecil, berarti eksponensial dari T-nya besar, sekali lagi berarti beta per T adalah kecil. Jadi min-nya kecil, berarti eksponensialnya besar ya. Alfa dikurangi bilangan kecil, jadi alfanya jadi tinggal besar, maka PA0 akan naik. Sebaliknya kalau T turun, PA0 akan turun. Jadi strategi untuk menaikkan recovery adalah A mengembun per A mula-mula. Mengembun adalah A mula-mula min A sisa dalam gas dibagi A mula-mula. Nah, agar A dalam gas kecil, agar recovery besar, maka apa? A dalam gas harus kecil, atau YA harus kecil. Bagaimana mencapai YA kecil? YA bisa kecil bahwa bila ya, lihat di persamaan di atas tuh, YA adalah PA0 per si A P. Jadi satu PA0 kecil, ya bisa kecil jika PA0 kecil di atas sendiri itu. Artinya apa? Suhu
T diturunkan. Cocok agar supaya dapat A lebih banyak di recovery-nya, maka pendinginan harus lebih rendah. Nah, cuman konsekuensinya apa ini? Perlu refrigerasi lebih kuat ya, untuk menurunkan suhu rendah ya. Kulkasnya harus lebih hebat nih. 2. Apa ini? Nah, jelas kalau supaya Y-nya kecil, P-nya harus besar ya. Atau tekanan dinaikkan. Konsekuensinya apa ini? Perlu energi penekanan atau kompresi. Jadi bisa pilih refrigerasi refrigeran yang lebih hebat, tapi biayanya juga mahal, listriknya juga, atau tekanan dinaikkan, atau bisa juga kombinasi keduanya. Jadi kesimpulannya apa? Perlu baiknya ya, satu, T rendah, atau 2, P tinggi ya. Jadi kalau ada kasus semacam ini, kita harus menekannya pada pengembudannya pada suhu tinggi. Penekanan suhu tinggi mahal nggak? Refrigerasi jelas mahal ya. Penekanan sampai P tinggi, gimana nih? Konsekuensinya apa? Ya jelas kita butuh energi ya, alat dan energi mekanis. Nah sekarang energi penekanan itu rumusnya apa? Ini kalau continue ya, flow proses ya. V adalah integral V dP. Artinya apa? Volume ya. Ini dari tekanan awal ke P2 ya. Ini agak kelihatannya V-nya terlalu kecil nih. Saya tulis lagi. P2 ini PdP ya. Dan saya hapusnya ini hijaunya ini. Ini saya ulangi lagi saja.
P2 VdP volume. Jadi nekan itu mahal nggak ya? Nah, untuk gas atau uap mahal ini. Volume besar. Jadi W besar ya. Tepatnya ini min W ya. Min W. Saya ulangi min B. Ya, min W besar ya. Kalau cairan V relatif kecil, min W-nya kecil. Alatnya gimana? Kalau gas, uap itu perlu kompresor. Kompresor itu harganya mahal. Kalau cair, kita perlu pompa. Pompa itu relatif murah ya. Nah, kita berhadapan dengan apa? Dengan campuran uap dan gas, sehingga alatnya mahal. Gas atau uap, maka kompresi penekanan mahal. Karena satu, alatnya mahal. Kompresor ya. Energi mekanis besar. Nah, agar supaya energi mekanis, ini catatan sedikit, untuk menghemat energi mekanis kompresi gas, kenaikan suhu hal yang perlu dilakukan adalah meminimalkan kenaikan suhu saat kompresi. Jadi selama kompresi harus pakai pendinginan, tapi kompresor yang pakai pendinginan itu lebih mahal lagi. Kompresornya udah mahal, tambah yang dengan pendinginan. Maka apa yang dilakukan? Oh ya, sebelumnya itu, mengapa kalau suhu kok tidak boleh naik tinggi? Ini karena untuk gas, jika T naik, maka V volume akan
naik ya, memuai ya. Kemudian kompresi dan sekaligus pendinginan relatif sulit. Sekaligus kompresor langsung pendingin, maka sering dipakai sistem intercooler dan aftercooler ya. Gimana itu? Gas. Ini kompresor 1. Stage pertama. Ini T1. Nah, ini PT2. P2 ya, P2-nya lebih besar dari P1. Enggak, terus apa? Kompresor 2. Oh, sorry, bukan kompresor 2, salah. Didinginkan dulu ya. Jadi didinginkan dulu. Lalu kompresor lagi. Ini bukan kompresor tapi apa? Intercooler ya. Lalu biasanya ini terakhir. Ini menjadi ke suhu rendah lagi ya. Ini menjadi T2 tinggi lagi. T-nya menjadi rendah. P-nya tetap P2. Lalu dikompresi lagi menjadi T tinggi. P-nya menjadi P3. Terus ada yang namanya pendinginan akhir. Ini adalah aftercooler. Ini T-nya kecil. P-nya tetap P3. Bisa juga dipakai lebih banyak, lebih dari 2 stage ya. Lebih dari 2 tingkat kompresi. Sebagai pedoman kasar, kompresi tiap tingkat sebaiknya dibatasi. Jadi PI-1 itu maksimum sekitar 4 ya. 4 atau kadang-kadang 5 masih bisa ya. Jadi kalau kita ingin menekan
1 atmosfer sampai menjadi 27 atmosfer. Wah, ini diperlukan berbagai tingkat ya. Berapa tingkat nih? Diperlukan 3 tingkat ya. Itu dari 1 kita naikkan menjadi 3 dulu misalnya. Kita naikkan menjadi 9. Lalu kita naikkan menjadi 27 atm. Jadi dalam gas yang penting P2 per P1 atau rasio kompresi, bukan delta P. Atau delta P itu apa? P2 min P1. Jadi kalau pompa atau cairan itu yang penting adalah P2 min P1 atau delta P. Tapi kalau kompresi itu yang penting bukan P2 min P1, tapi bahwa P2 per P1 atau rasio kompresi. Jadi kita lihat batasannya sekitar 4 atau kadang-kadang terpaksa 4,5 ya. Kadang-kadang ada yang maksa sampai 5 ya. Tapi ya baiknya sekitar di bawah 4 saja. Jadi kalau 27 berarti ya terpaksa 1, 3, 9, 27. Kalau 30 ya pakai koma-koma diantaranya. Jadi ingat, kalau kompresi cairan yang dominan adalah delta P. Ingat persamaan Bernoulli dan sebagainya. Kita yang penting adalah delta P. Tapi kalau kita kompresi gas atau uap, yang penting bukan delta P, tapi adalah rasio kompresi, yaitu P2 per P1. Ingat rumus-rumus kompresor, itu di dalamnya tidak ada P2 min P1, tapi P2 per P1. Ingat rumus kompresor adiabatik reversible. Itu T2 sama dengan apa? P2 per P1 pangkat apa? Gamma min 1 per gamma. Dengan gamma apa? CP per CV gas. Lalu powernya gamma per gamma min 1 kali nRT1 P2 per P1 gamma min 1 per gamma min 1. Ini satu stage ya. Ingat, jadi yang penting bukan P2 min P1, tapi P2 per P1. Kalau kita kompresi cairan itu adalah P2 min P1. Ingat persamaan Bernoulli. Oke, saya kira kita akhiri sekian dulu untuk serba-serbi mengenai pemisahan uap dari gas dengan pengkemudian. Lalu akan kita bahas berikutnya di video berikutnya nanti adalah pemisahan uap dari gas dengan kombinasi absorber dan stripper ya. Oke. Terima kasih. Kita akhiri.